Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Lodia Sesriani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari pengembangan media pembelajaran pada materi merancang media pembelajaran berbasis flashcard. Terdapat 3 materi utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu untuk mengetahui konsep media flashcard, yang kedua, untuk mengetahui konsep media pembelajaran berbasis flashcard, serta yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis flashcard. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi flashcard, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran? Ya, media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen belajar sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Hal ini tentunya membutuhkan peran banyak komponen termasuk di dalamnya media pembelajaran yang baik. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, secara umum, media pembelajaran menurut Azhar adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Sedangkan, menurut Atsani, dipandang sebagai alat yang dapat digunakan oleh guru untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan serta keterampilan siswa sehingga terjadi proses belajar. Hal tersebut cukup membatasi cakupan media pembelajaran yang meliputi sumber, lingkungan, dan manusia yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam aktivitas mentransfer ilmu yang abstrak menjadi konkret kepada siswa. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran juga dapat memancing kegiatan yang awalnya teacher-centered menjadi student-centered. Artinya, kegiatan yang awalnya lebih berpusat kepada guru menjadi kegiatan yang orientasinya melibatkan peserta didik. Peserta didik terlibat secara aktif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Hasil penelitian menemukan bahwa media pembelajaran dapat mempengaruhi cara belajar siswa dan akhirnya berdampak pada hasil belajar mereka. Sebaik-baiknya aktivitas yang di kelas adalah aktivitas yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Dalam hal ini, diperlukan adanya interaksi dua arah yang dilakukan oleh keduanya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa proses belajar merupakan proses komunikasi, artinya pada proses ini ada informasi yang disampaikan dan ada peran sebagai penerima informasi tersebut. Sebagai konektor, itulah peran dari media pembelajaran. Pada mula perkembangannya, guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang mutlak di dalam kelas pada proses belajar mengajar. Namun, pada tahap perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 1657, seseorang yang bernama Johann Amos Comenius membuat sebuah buku yang berjudul Orbis Sensualium Pictus. Penulisan buku ini kemudian menjadi dasar penggunaan buku sebagai sumber belajar. Pada tahap ini, guru mulai menyadari bahwa adanya sarana belajar yang mampu merangsang pengalaman belajar peserta didik. Pada awalnya, media pembelajaran hanya dipandang sebagai alat bantu mengajar atau teaching aid. Media yang digunakan seperti alat bantu visual, misalkan permodelan, objek, maupun alat-alat yang mempresentatifkan sebuah objek pada materi pengajaran. Namun, pada tahap ini, media tersebut kurang memperhatikan pengembangan proses belajar dan evaluasinya. Pada abad ke-20, dunia mulai mengenal teknologi audio yang kemudian pada dunia pendidikan dikenal sebagai audiovisual atau audiovisual age, yang mulai dikenalkan oleh Edgar Dale yang kemudian mengemukakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau yang lebih dikenal dengan
Edgar Dalekoun of Experience. Teori komunikasi mulai dikenal pada tahun 1950. Pada saat ini, guru mulai memahami bahwa peserta didik sebagai salah satu komponen yang penting pada proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada masa ini, juga teori behaviorism mulai mempengaruhi pengembangan media pembelajaran. Hal ini yang dipengaruhi oleh pemahaman mengenai tujuan utama mendidik bukan lagi untuk mentransfer ilmu, namun juga untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Sekitar pertengahan abad ke-20, mulai diperkenalkan iptek. Pada masa ini, pengembangan media pembelajaran sudah mulai luas dan interaktif dengan pengadaan komputer dan internet. Hal ini berlangsung hingga sekarang. Pengaruh teknologi tersebut sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia pendidikan masa kini, apalagi pada masa pandemi COVID-19 yang memaksa guru dan siswa terbiasa dengan sistem kegiatan pembelajaran yang tidak biasa. Nah, Sobat Ujar semua, setelah memahami apa itu media pembelajaran, mari kita lanjutkan dengan media pembelajaran berbasis flashcard. Jauh sebelum digunakan sebagai media pembelajaran, flashcard atau jika di bahasa Indonesia kan berarti kartu ini sudah digunakan oleh manusia untuk banyak hal lain di dalam kehidupan mereka. Contohnya, sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter, yaitu pertukaran barang dan jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Misalkan saja menukar sekarung beras dengan sekantung kacang. Praktik barter ini telah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu dan masih bertahan hingga awal manusia modern. Pada kehidupan modern, orang-orang sudah mulai menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli. Namun, pembayaran menggunakan uang ini pun dianggap masih kurang efisien karena tidak mudah untuk memindahkan uang dalam jumlah banyak. Pada era sekarang, manusia sudah menggunakan alat transaksi menggunakan non-tunai. Bentuk alat pembayaran non-tunai pun beragam. Salah satunya adalah card-based, contohnya kartu kredit dan kartu debit. Uang ini bersifat akses dan tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran. Penggunaan kartu juga sudah merambat kepada urusan-urusan kependudukan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana jika kartu atau flashcard digunakan untuk media pembelajaran? Menurut Arsyad tahun 2014, flashcard biasanya disebut dengan kartu bergambar, merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Media kartu bergambar memiliki kegunaan sebagai alat bantu penunjang kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran flashcard merupakan kartu yang berukuran kecil yang memiliki gambar, tulisan, simbol-simbol yang dapat memberikan petunjuk kepada peserta didik atas gambar, teks maupun simbol tersebut. Pendapat lain tentang flashcard berasal dari Said dan Budi Manjaya. Mereka mengemukakan pendapatnya mengenai flashcard. Menurut mereka, flashcard merupakan sebuah kartu yang digunakan pada kegiatan permainan yang memiliki durasi waktu sesuai aturan permainan selama pelaksanaan proses pembelajaran. Kartu bergambar atau flashcard berisikan sebuah pesan yang dapat dituangkan baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang disajikan dalam bentuk kartu, sehingga dapat memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Flashcard juga merupakan salah satu implementasi dari media berbasis visual. Media pembelajaran berbasis flashcard berisi rangkaian kata yang berbentuk kartu bergambar pada bagian di depan dan memuat keterangan pada bagian belakang kartu.
Penggunaan media pembelajaran berbasis flashcard dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi peserta didik, sebab media pembelajaran ini dapat digunakan secara bersama-sama antar peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan kartu bergambar yang dilakukan secara bersama-sama antar peserta didik dan guru diharapkan dapat menimbulkan komunikasi yang baik. Media pembelajaran ini memiliki rangkaian pesan dan ukuran tertentu. Baiklah, Sobat Ujar, berikut tahapan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis flashcard atau kartu bergambar. Yang pertama, terlebih dahulu, siapkan sebuah kertas atau beberapa kertas yang memiliki bahan tebal, biasanya bahan yang terbuat dari kardus. Dengan adanya bahan tersebut, maka guru dapat menempelkan gambar, foto, simbol yang relevan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, kertas tebal tersebut dipotong beberapa bagian, biasanya berukuran 25 x 30 cm. Kertas yang telah dipotong-potong tersebut dibuat sesuai jumlahnya dengan yang kita kehendaki, sesuai juga dengan materi pelajaran atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kertas yang telah dipotong tadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan kertas diberi gambar atau simbol atau foto yang relevan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Sedangkan pada bagian belakang kartu, berikan pertanyaan atau kata kunci atau kuis yang berkaitan dengan objek yang tadi kita gunakan di halaman depannya. Berikut aktivitas yang dapat diberikan guru di kelas menggunakan flashcard. Pertama, kartu-kartu bergambar yang telah dibuat kemudian disusun dengan rapi. Setelah kartu tersebut disusun, lalu guru menunjukkan kartu tersebut kepada peserta didik. Sambil mencabut kartu satu persatu, guru juga sambil menerangkan materi pembelajaran. Guru menunjukkan kartu bergambar yang telah dijelaskan kepada salah satu peserta didik agar peserta didik dapat mengamati kartu tersebut, kemudian peserta didik tersebut meneruskan penjelasan ke peserta didik yang lain untuk dapat mengamati kartu yang tadi. Aktivitas lain dapat juga berupa permainan atau games dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah peserta didik yang mengikuti sebuah permainan ke dalam beberapa kelompok. Letakkan kartu-kartu bergambar ke dalam sebuah kotak, namun kartu yang akan dimasukkan ke dalam kotak diacak terlebih dahulu. Kotak yang disediakan sebanyak kelompok yang mengikuti permainannya. Guru memerintahkan peserta didik untuk mencari kartu yang berisi gambar, teks atau simbol sesuai dengan perintah. Setelah peserta didik mendapatkan kartu tersebut, maka peserta didik tersebut kembali ke tempat semula atau ke tempat start. Terakhir, peserta didik yang telah mendapatkan kartu bergambar harus menjelaskan isi kartu sesuai dengan gambar, teks atau simbol sesuai dengan perintah. Selanjutnya, kita bahas kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran flashcard. Kelebihan dari flashcard ini menurut Indriana adalah yang pertama, flashcard ini mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang seukuran postcard. Kemudian, flashcard ini juga mudah untuk disimpan. Kartu bergambar ini memiliki pembuatan yang sangat praktis, tidak hanya dalam pembuatannya, namun kartu bergambar ini juga praktis dalam penggunaannya, sehingga kapanpun dan dimanapun peserta didik dapat belajar dengan baik menggunakan media pembelajaran ini. Kartu bergambar ini memberikan kemudahan bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah mengingat, menghafal, memahami materi pembelajaran.
Karena kartu ini memiliki gambar, simbol, foto yang simpel dan menarik perhatian peserta didik, sehingga dengan adanya media ini dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih lama mengingat, menghafal, ataupun memahami pesan. Kartu bergambar ini sangat menyenangkan bagi peserta didik jika digunakan sebagai media pembelajaran. Selain itu, kartu bergambar ini juga dapat digunakan dalam bentuk permainan, sehingga peserta didik dapat bermain sambil belajar. Meskipun memiliki kelebihan yang luar biasa, media flashcard juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, media pembelajaran ini lebih menekankan kepada indera mata, sehingga alat indera yang lainnya kurang efektif dalam penggunaannya. Kartu bergambar ini juga kurang efektif jika dipakai secara terus-menerus dalam kegiatan pembelajaran, karena jika digunakan secara terus-menerus, maka peserta didik akan merasa jenuh dan bosan dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran ini tidak cocok jika digunakan dalam kelompok besar, karena media pembelajaran ini digunakan sebaiknya dengan kapasitas peserta didik maksimal 30 orang. Baik, Sobat Ujar, setelah menyimak pemaparan materi, saya berharap Sobat Ujar akan memperoleh inspirasi dan memiliki ide yang lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran flashcard untuk pembelajaran. Agar dapat mendalami materi yang tadi, Sobat Ujar juga dapat melakukan pengembangan media pembelajaran flashcard. Terlebih lagi jika dapat mengembangkan flashcard digital yang dapat diakses di gadget dan di komputer peserta didik. Nah, sahabat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya. Semangat calon guru! Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan menggunakan media yang menarik, disertai prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan media dalam pembelajaran harus tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Guru perlu menggunakan media flashcard. Penggunaan media flashcard dapat menarik perhatian dan memudahkan proses belajar mengajar. Karena media flashcard merupakan media kartu bergambar yang sangat menarik perhatian, berisi huruf atau angka yang simpel dan menarik, satu sisi berisi gambar-gambar yang menarik, dan sisi lainnya berisi keterangan yang menjelaskan gambar sebelumnya. Flashcard merupakan media kartu yang mudah dibawa kemana-mana, praktis dan sangat mudah diingat dan dimengerti, menyenangkan penggunanya sehingga mampu meningkatkan proses berpikir peserta didik untuk lebih lama mengingat dan memahami pesan ataupun materi pembelajaran yang ada di dalam kartu. Sehingga semua peserta didik mampu memahami materi pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Sobat Ujar, demikianlah materi pengembangan media berbasis flashcard. Sekian materi dari saya Lodia Sesriani undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.